Ya, itu tadi ya, rangkuman bisa dikatakan seperti itu yang menjadi pemberitaan, highlight pemberitaan 1-2 hari terakhir ini, termasuk juga beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan menonaktifkan sejumlah pihak, diantaranya adalah Kapolres yang tadi kita saksikan juga, Jakarta Selatan, dan juga Karopaminal dari Ditpropam. Iya, betul. Kita Polri. akan bahas hal ini. Di samping saya ini sudah hadir ada Mas Mansur Febrian, anggota tim pengacara keluarga Brigadir J. Selamat pagi, Mas Febri. Selamat pagi, Mas Febri. Mas Arif. Sehat, Mas Febri? Puji Tuhan, sehat. Nah, ini Mas Febri sebetulnya sih tidak sendiri, Mas Febri. Ya. Kita sudah mengundang Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas Republik Indonesia. Tapi hingga detik ini produser kami menghubungi yang bersangkutan yang mana tadi malam mengatakan bersedia begitu ya untuk menjadi narasumber. Kita belum bisa terkomunikasikan dengan baik nih dengan yang bersangkutan. Mudah-mudahan Pak Benny Mamoto bisa bergabung ya segera bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Iya, kami juga akan terhubung juga bersama dengan pihak KPB, ada Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sugeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sugeng? Sehat. Sehat Pak Sugeng. Kita minta waktu sejenak Pak Sugeng. Bagaimana dengan kondisi terbaru ya dari perkembangan penanganan yang dilakukan oleh Polri ini? Ada beberapa lagi yang dinonaktifkan, lalu juga proses otopsi juga yang kita akan tunggu ya. Rencana hari Rabu akan dilakukan. Komentar Anda Pak Sugeng. Oke. Jadi IPW melihat tren positif ya. Jadi ini tren positif. Kita bicara tren perkembangan penanganan perkara itu positif. Hari Senin, Karopemnas masih menyatakan perkara ini adalah perkara pelecehan seksual dengan Baradae, pelaku penembakan terhadap Brigpol Y. Hari Senin itu juga IPW menyatakan meminta TGPF dan nonaktif Irjen Verdi Sambo. Kemudian Kapolri membentuk TGPF pertama ya. Kemudian nonaktif Irjen Verdi Sambo. Kemudian ada lagi pelaporan oleh keluarga korban ya. Kemudian ada penonaktifan dua Kapolres Jakarta Selatan dan Karopaminal. Kemudian permintaan dari keluarga korban maupun IPW sejak awal ya, sebelum keluarga korban minta dilakukan ekshumasi dipenuhi. Ini adalah tren positif yang mestinya dalam kecenderungan alamiah ya. Kalau mengikuti kaidah alamiah dan juga scientific investigasi yang kita harapkan ini, harusnya nanti positif pada pengungkapan bahwa Brigpol Y adalah korban. Ya. Kalau kemudian ternyata kembali ke awal, Brigpol Y adalah pelaku kejahatan dari pelecehan seksual yang ditembak mati, menurut saya habislah citra Polri di depan masyarakat. Begitu, Ya. Mas. Pak Sugeng, tapi kalau Anda melihat sejauh ini apakah penyampaian informasi berbagai keterangan mengenai kasus ini, karena kan publik melihatnya banyak teka-teki di sini, ada kejanggalan juga dari informasi dari pihak keluarga. Sudah cukup imbangkah, sudah cukup transparankah pihak polisian? Ekshumasi adalah tindakan yang sangat penting ya untuk mengungkap tentang sebab kematian seseorang secara tidak normal ya. Misalnya mati dibunuh. Mayat yang diotopsi oleh seorang ahli forensik yang profesional ya, yang profesional dan taat asas akan bisa mengungkapkan apa yang terjadi pada diri tubuh mayat sebelum tersebut saat masih hidup. Jadi ini sangat penting ekshumasi. Kan ada fakta terjadi sayatan luka ya. Sayatan luka itu penganiayaan dalam jarak dekat. Ya, penganiayaan dalam jarak dekat. Kalau dalam jarak dekat dia punya senjata, mati itu yang menganiaya ditembak mati ya. Oh iya. Cerita awal, jadi begitu loh. Ini ekshumasi penting untuk mengungkap bahwa Brigpol Y adalah korban daripada penganiayaan dan eksekusi. Ya, ditembak artinya tanpa pihak perlawanan. kepolisian sudah mulai terbuka lah ya dengan kasus ini. Iya, iya betul ya. Jadi seperti itu. Jadi berangkat dari ekshumasi ini yang selalu saya sampaikan. Ya Pak Sugeng. Mbak, nanti saya izin ya, ini 7.15 saya masuk Kompas nih. Oh sorry, satu pertanyaan terakhir, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Sugeng. Tadi Pak Sugeng sudah memberikan apresiasi dan ini sudah terbuka ya, sudah transparan begitu. Tapi kita kan belum lepas dari ingatan kita, sehari setelah, 2 hari setelah berita ini mencuat begitu ya.
Kapolda Metro Jaya kan juga viral ya di media sosial, bertemu dengan Irjen Pol Verdi Sambo, berpelukan begitu. Nah, menurut Anda dalam hal ini dikaitkan dengan beberapa orang yang dinonaktifkan, sudah cukup sampai di situ saja kah atau seperti apa? Apa pertanyaannya apa? Ya artinya apakah dengan adanya video yang beredar di publik ini perlu juga ada semacam kayak kebijakan yang lebih lanjut lagi setelah penonaktifan terhadap 2 orang ini? Ya. Kita itu jangan latah ya, jangan latah melihat fenomena yang sifatnya satu hubungan relationship manusia, ya. Kemudian tidak bisa menilai bahwa dia terlibat atau tidak gitu. Itu adalah satu sikap senior kepada junior. Malah itu sebagai sikap yang positif ketika seorang yang sedang bermasalah, seorang lain memberikan dukungan moral, itu kita harus memberikan apresiasi. Mengenai adanya rumor ini itu, kita minta tim khusus ini yang menyelidiki, ya. Kita harus seperti itu. Pandangan IPW tidak mau masuk pada rumor-rumor, tapi pada analisis gitu loh. Kan perkara ini kemudian ditarik oleh Polda, kemudian tim khusus menarik. Ya sudah selesai sampai sana. Ya, artinya penanganan oleh Polda Metro Jaya yang diberikan oleh Mabes Polri juga masih bisa tetap dilakukan ya, tepat dilakukan. Loh, ini ditarik ini. Ini kan ditarik oleh Mabes Polri. Ya. Ditarik oleh, makanya itu tadi Brigjen Pol Andirian yang menyatakan, karena ini memang permintaan juga IPW bahwa perkara ini adalah satu tarikan nafas ya, antara yang digembar-gemborkan sebagai pelecehan seksual dengan kasus matinya Brigpol Y yang diduga adalah korban. Ini satu tarikan nafas, tidak boleh tim khusus ini menyerahkan pada pihak lain, harus tim khusus. Bareskrim kan ada anggotanya Bareskrim. Baik, Pak Sugeng Teguh Santoso. Terima kasih Ketua Indonesia Police Watch atas waktunya pagi ini. Nah, saya ke Mas Febri deh kalau gitu. Mas Febri, Rabu nanti akan dilakukan ekshumasi? Berdasarkan informasi kemarin ketika kita gelar perkara, itu belum ada informasi tanggal ataupun hari. Namun akan dibentuk tim sesuai dengan permintaan kami dari pihak penasihat hukum bahwa kita meminta adanya dari pihak luar seperti dari forensik RSPAD, RSAU, RSAL dan melibatkan RSCM dan juga rumah sakit yang kredibel, dalam hal ini rumah sakit swasta, untuk menjamin adanya akuntabilitas, transparansi dan kenapa sampai harus sespesifik itu gitu? Karena dari keterangan ataupun dari bukti-bukti yang kami himpun itu banyak sekali kejanggalan. Yakin itu menjadi sebuah kejanggalan, Mas Febri? Itu yang kami himpun bersama tim bahwa kami menemukan beberapa kejanggalan dalam. Karena begini, saya memang bukan pihak dari Polri begitu ya, tapi kalau kita mungkin boleh mengetahui dunia kedokteran misalnya seperti itu. Mereka terikat sumpah tentunya dengan ID seperti itu. Artinya mereka tentu akan bekerja secara profesional. Masalah mereka penempatan nanti ada di rumah sakit Polri, ada di rumah sakit TNI dan lain sebagainya. Mau itu rumah sakit pemerintah, mau itu rumah sakit swasta, sumpah mereka satu. Ya, ini mengedepankan kejujuran dan profesionalisme. Kejanggalan di mana? Karena hasil otopsi pertama sudah dilakukan oleh pihak Polri dengan orang-orang profesional juga. Betul, karena kami mendapatkan data yaitu permohonan visum et repertum. Di situ ada ditandatangani oleh atas nama Kapolres Jakarta Selatan waktu itu, dan juga ini juga mendapatkan keterangan daripada adik almarhum yang mengatakan bahwa saya disuruh tanda tangan. Namun saya tidak diberikan penjelasan apapun. Ketika akan dijelaskan oleh dokter forensik ketika waktu itu, tiba-tiba ada yang mengkat salah satu perwira di situ. Sudah, tidak usah. Itu menurut keterangan dari pihak keluarga. Jadi informasi tidak disampaikan secara utuh. Secara utuh, betul. Makanya apalagi ditambah lagi ada dari Karopenmas waktu menyatakan bahwa brigadir ini terjadi tembak menembak, kemudian bergulir lagi bahwa adanya terjadi pelecehan seksual. Itu yang membuat pihak keluarga dan kami sangat prihatin, seolah-olah tidak ada rasa empati ketika keluarga mengalami berduka. Padahal yang meninggalnya adalah Brigadir Joshua. Betul. Gitu, tapi pada saat gelar perkara kemarin, apakah hasil otopsi pertama juga disampaikan masuk dalam salah satu materi tidak? Pada tanggal 20 kemarin kita menghadiri gelar perkara yaitu atas pelaporan kami pada tanggal 18 Juli 2022. Pelaporan apa itu? Itu pelaporan atas dugaan
tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340, 338 dan junto 351 ayat 3, junto pasal 55 dan 56. Kemudian tidak ada penyampaian terkait adanya hasil dari visum ataupun hasil dari otopsi awal. Pihak keluarga tidak tahu sama sekali hasilnya bagaimana hingga Bukan saat tidak ini? tahu, karena memang ketua tim kami menyatakan statement awal kami belum mau menerima terkait adanya otopsi awal yang dilakukan ataupun visum et repertum awal. Karena itu tadi saya katakan bahwa tidak ada transparansi karena ada luka-luka lain di luar daripada yang di statement daripada Polri begitu. Oke, kita jeda dulu sejenak. Mungkin juga Mas Febri bisa juga mungkin ya menjelaskan dalam sebuah perkara yang berujung kepada kematian, seharusnya itu kepolisian haruskah meminta izin kepada pihak keluarga untuk melakukan visum atau semacam kayak otopsi awal, atau bisa dilakukan secara langsung tanpa harus ada persetujuan atau izin dari keluarga? Nanti kita coba ulas lebih lanjut ya. Kami akan kembali saat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Baik.